Kau sungguh baik buat setiap kami, bahkan terlalu baik ya Yesus. Filipi 4 ayat 6 berkata, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita angkat ucapan syukur kita, angkat sembah kita yang terbaik buat Yesus yang terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat hidup kami. Kau sungguh baik. Nyatakan dengan iman sekali lagi. Ku tahu Bapa lihat. Katakan Dia baik. Dia baik. Kami yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, walau lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Sing faithful, oh faithful you are. Sing faithful, faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Let's declare, oh faithful you are. You are faithful, faithful forever you will be. Faithful, yes you are, Lord. And all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. It's your faithfulness. Yes, I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Yes, I will rest in your promises. My confidence, oh, it's your faithfulness. Yeah, I will rest in your promises.
buat Tuhan Yesus, haleluya. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat kerinduanku datang padamu, Allah mulia, ku cinta. Saudara-saudari katakan sambil angkat tangan, kaulah dan sahabatku. Kau terindah, termanis engkau bagiku. Segenap hatimu katakan ku sembah, ku dalam roh, dalam we come to worship you, God. Ku sembah dalam tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Di dalam ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini untuk mempersiapkan hati kita, tubuh kita, roh kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Hari lepas hari, Engkau memelihara hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami berada di tempat ini, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami akan membawa penyembahan kami, pujian kami, biarkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati para jemaat-Mu ya Bapa, biar mengalami lawatan dan kasih-Mu Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Lawat kami dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Engkau baik Tuhan. Nama-Mu indah Yesus. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari katakan, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Yes. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan.
Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Biarkan berkenan di hati-Mu Bapa. Haleluya, sekali lagi katakan jemaat Tuhan, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu mari buka tangan kita. Kita memberikan penyembahan kita sebab Yesus yang layak terima pujian. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari katakan ku mau memuji-Mu Tuhan.
Yesus. Lewat setiap kami, curahkan roh-Mu setiap hidup kami Bapa. Ya rala bayana kasih, ya rala baba bayana la bayana kasih, ya rala ba. Haleluya. Namamu yang mulia, namamu yang terindah. Yesus, Yesus, kami berseru memanggil namamu, karena Engkau Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Ya haleluya. Amin. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Yes Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian bagi-Mu
kasih Allah Roh Kudus. Kami bersuka di dalam Engkau, sebab Engkau Tuhan memelihara hidup kami. Kami mau berseru, kami mau menyanyi, kami mau melompat, kami mau memberikan terbaik kepadamu. Yang siap katakan, amin. Haleluya. Yes, kita mau bersorak-sorai, kita mau memuliakan Tuhan, sebab Dia berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Engkau yang memerintah Tuhan, Engkau kami tinggikan Yesus. Kita angkat pujian dari awal, katakan yes. Haleluya. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selam. Mari kita lambaikan tangan, katakan bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Sekali katakan lagi, bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Mari bertepuk tangan saudara. Sama-sama katakan, bagi Dia, Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Haleluya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia
sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan surga bumi. Sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Setiap yang percaya untuk menyerukan nama Tuhan, kita akan diberkati. Segala penyakit kita akan dilenyapkan. Kita akan menang. Sama-sama katakan amin. Yes. Kita mau menyerukan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Sebab Engkau perlindungan kami. Mari katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, saudara. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Mari katakan serukan nama Yesus. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji-Mu Tuhan, musik menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan jemaat Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Sambil bertepuk tangan di atas kepala jemaat Tuhan. Katakan Yesus kita luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Yesus. Engkau nama di atas segala nama. Namamu yang termulia di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, mari kita kasih salam kiri kanan, katakan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan benih Tuhan ditabur di tempat ini dan bertumbuh di hati kita. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kau Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Lebih dalam lagi kita angkat pujian ini. Engkaulah Yes Lord, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat pelindungan kami Bapa. Kami tak akan goyah Tuhan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami Yesus. Haleluya. Aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kau Tuhan kekuatanku. Sekali lagi jemaat
jemaat Tuhan, katakan sejauh langit dari bumi, sejauh lagi dari bumi. Mari saya undang untuk anak sekolah minggu maju ke depan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh lagi dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Seundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan saya persilakan kepada hambanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya. Penuhi setiap hati kami Tuhan, yang hadir, yang rindu menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sejauh langit dari timur, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejenak kita tenang di hadirat Tuhan. Ucap syukur untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita semua. Tanpa pengampunannya, tanpa pengorbanannya, semuanya akan sia-sia saja. Tapi karena anugerahnya yang luar biasa, Dia rela menggantikan, mengambil sakitmu, mengambil penyakit, mengambil kutuk, dan engkau dimenangkan, engkau dimerdekakan, engkau dihidupkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus Tuhan. Naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Yesus, mengalir urapan-Mu. Haleluya. Kudus, kudus Engkau Yesus,
Kudus, kudus, kudus. Ku memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Urapan Allah terjadi di tempat. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada sekali lagi urapan Allah terjadi di tempat ini. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat. Allah hancurkan setiap segala belenggu sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab kalau Engkau ada di tempat ini Tuhan, umat-Mu yang datang sakit pulang disembuhkan, yang susah dihiburkan, terikat terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus bekerja di setiap hati. Biar kuasa-Mu nyata dan umat mengalami kemenangan Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa iblis, apapun bentuknya mencoba-coba ingin mengambil kebenaran-Mu Tuhan, kami bersatu hati di pagi hari ini memanggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolakkan, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang dimerdekakan, yang dihidupkan, mari sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Terima kasih untuk tim yang mengambil bagian pagi hari ini. Tuhan tambah-tambahkan pemakaian dalam kehidupan kalian. Biar nama Tuhan dipuji, disanjung. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Bapa di surga, yang mana untuk kedua kalinya melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya boleh hadir tempat ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tentu Bapak Ibu sudah sedikit kenal rupa saya, ya. Dan
kemarin sedikit ada miss, nama saya Rerung menjadi Terung. Nanti orang panggil saya Terong gitu. Saya sedikit ralat dan puji Tuhan Bapak Gembala di tempat ini begitu sabar menantikan ya. Ini udah benar Pak, udah cocok Pak. Salahnya puji Tuhan aman. Karena satu angka saja itu bisa merubah pribadi orang. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dan salam sejahtera untuk jemaat yang masih menonton melalui di rumah. Tentunya tidak mengurangi cara kerja Tuhan untuk kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Amin. Amin. Sehat semua? Sehat? Iya sehat, harus. Amin. Pandemik sudah pergi. Ya, corona sudah pergi. Amin. Tapi yang datang siapa lagi? Hepatitis. Tak jadi masalah. Anak Tuhan harus lebih dari pemenang. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya dikasih tema dari Bapak Gembala di tempat ini, yaitu ketulusan hati. Waktu saya membaca tema ini, air mata saya gak habis-habis mengalir gitu. Karena kalau berbicara tentang hati, aduh itu tercabik-cabik rasanya. Ya, untuk menemukan sebuah kelulusan tentang ketulusan hati ini, waduh, betul-betul rasanya gak enak Bapak Ibu. Tapi percayalah, kalau Bapak Ibu mampu melewati sebuah ujian ini, berkat yang luar biasa akan menghampiri Bapak Ibu yang percaya, katakan. Amin. Waduh ini. Kayaknya kok ragu-ragu untuk menjawab. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-37. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Tapi akan kita baca ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan, sama-sama kita membaca kop dari pembacaan kita, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. 3, 2, 1 mulai. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Amin. Diberkati saya Bapak Ibu yang membaca, yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketulusan hati ini sudah dibahas sampai di mana? Sudah pernah dibahas atau baru kali ini? Sudah dibahas dalam bulan ini? Berarti saya yang pemula ya. Di zaman sekarang ini, kalau kita bertanya, ya melihat di samping kanan kiri kita, masih adakah orang yang memiliki hati seperti emas? Di tengah zaman sekarang ini. Bapak Ibu boleh menjawab sendiri dan boleh melihat sendiri, mendengar, apakah masih ada orang yang memiliki hati yang begitu tulus? Waktu saya diperhadapkan dengan tema ini, dari awal saya katakan air mata saya menangis gitu. Karena kenapa? Saya orang yang paling sangat gak bisa memaafkan. Tapi waktu Tuhan melawat saya, menjamah saya, entah kenapa air mata saya kok rasanya turun
deras begitu. Kalau saya mau ingat bagaimana prosesnya sangat sakit ibu bapak. Saya harus masuk dalam, kita istilahkan dalam sekolah Alkitab itu penjara rohani. 5 tahun. Di karantina di sana. Semua serba dibatasi. Barat, timur, utara, selatan, pagar tinggi. Sedangkan kita biasa orang yang bebas. Tidak mau diatur. Tersinggung sedikit tangan main. Tersinggung sedikit kaki main. Wah, ini masuk. Dalam sekolah Alkitab. Atur air, bersihkan, maaf kata, kandang ayam, ternak. Serba nggak enak. Tidur diatur, makan diatur, pakaian diatur. Tahu Bapak Ibu, pertama kali saya masuk di dalam, saya memberontak. Saya nggak terima. Sampai-sampai waktu masuk ujian, saya pakai cara lama. Biasanya kalau ujian, ya pakai pelampung. Bapak Ibu mungkin di zaman saya pakai pelampung. Kalau orang Jawa bilang kerpean gitu. Saya pakai pelampung. Bagaimana tidak kita ujian berapa detik dikasih lihat lalu saudara berkata langsung dihapus. Saya masuk pertama kali dalam pembentukan. Saya pakai cara yang nggak baik, cara licik. Setiap kali ujian saya simpan dengan kertas di dalam baju pakaian saya. Ketemu dengan orang maaf kata orang Papua, ketemu dengan orang Ambon. Wah, sudah hancur kita di dalam. Saya takut nanti ujian saya dapat 0. Dan benar saja Bapak Ibu. Semester pertama ujian saya dapat 0. Kena hukuman. Masalah hati. Dikasih tahu memberontak. Lambat bangun disiram air. Sehingga waktu saya melihat tema ini. Saya mengucurkan air mata. Bagaimana sakitnya. Kalau berbicara tentang hati. Prosesnya enggak enak. Saya melihat dalam artian ketulusan hati. Ada peribahasa mengatakan begini. Tingginya langit bisa diukur. Dalamnya laut bisa diukur. Luasnya laut bisa diukur. Tapi ada satu yang enggak bisa diukur. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? Apa itu? My heart, hatiku. Bahkan orang terdekatnya Bapak Ibu, suami, istri Bapak Ibu, nggak bisa memastikan bahwa hatinya suamiku, hatinya istriku seperti ini. Waktu Samuel melihat yang ingin dipilih, dia bilang inilah yang paling luar biasa di hadapan Tuhan. Pasti mampu nih, pasti hebat ini. Tapi Tuhan bilang apa yang dilihat manusia. Tidak bisa. Apa yang dilihat manusia, Tuhan melihat hati. Bisa diukur panjangnya jalan tol, tapi hati gak bisa diukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat dalam kamus. Ketulusan hati maksudnya adalah sikap memberi tanpa pamrih. Atau dalam bahasa Alkitab dikatakan, kalau tangan kiri memberi, jangan tangan kananmu tahu. Kalau engkau dipukul, engkau dihina, berdoalah untuk orang yang menyakiti. Dalam bahasa aslinya dikatakan sempurna atau sungguh-sungguh. Itu artinya, maksudnya dari tema ini. Supaya jemaat Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jangan pamrih. Jangan hitung-hitung. Halo Bapak Ibu, bangun semua, jangan hitung-hitung. Halo? Jangan iya. Sungguh-sungguh, apapun yang Bapak Ibu perbuat, mau dalam bentuk pelayanan mimbar,
mau dalam bentuk pelayanan sosial, mau dalam bentuk menolong. Ya sudah, saya membaca sebuah buku artikel Mama Teresia, dia katakan seperti ini. Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Sekalipun begitu, berbuat baiklah apapun yang terjadi. Saya mengulangi, hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Sekalipun begitu, berbuat baiklah apapun yang terjadi. Kita belajar dari tokoh Yusuf yang luar biasa. Ini banyak menginspirasi kehidupan saya. Tadinya saya mencari di Alkitab, mana mungkin sih kalau kita ini bisa memiliki ketulusan hati. Apalagi zaman sekarang. Ya, kalau Alkitab mengatakan standarnya kita melihat Tuhan Yesus terlalu jauh. Nggak nyampe kita ini. Dia kan Tuhan, sedangkan kita ini manusia berdosa. Ternyata saya menemukan banyak. Salah satunya adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf memiliki ketulusan hati dan dia minta tolong dibacakan Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-10. Ciri Yusuf yang luar biasa memiliki kepribadian yang baik. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apakah mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Jadi ciri yang dimiliki Yusuf. Sehingga dia disebut, sekalipun gak dicatat, dia memiliki ketulusan hati. Membuktikan bahwa Yusuf itu orangnya polos. Dia jujur tanpa bermaksud memiliki niatan untuk melecehkan saudara dan kedua orang tuanya. Dia ceritakan. Tapi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Kalau ada orang menceritakan mimpinya kepada Bapak Ibu. Mungkin anaknya Bapak Ibu menceritakan mimpinya. Atau sebaliknya suami istri menceritakan mimpinya yang besar. Pasti ya mungkin ada yang pesimis ya. Zaman begini mah sudah ada presiden. Untuk apa lagi? Saya mau jadi tentara Pak, jangan Mina. Saya mau jadi polisi, jangan Mi. Saya mau jadi dokter, jangan Mi. Ini banyak anak muda di sini. Kalau saya tanya apa mimpi Anda? Ada yang berani mengujungkan tangannya? Apa mimpi Anda, pemuda-pemudi? Atau ibu bapak yang masih bermimpi sampai saat ini, mimpinya tertunda? Ada? Ada satu yang berani untuk angkat tangan? Atau saya tunjuk? Ini yang main rebana. Anak siapa yang namamu yang main rebana tadi? Yang choirs. Apa cita-citanya? Sama anak saya ini. Mana bapak mamanya? Angkat tangan bapak mamanya. Jangan sampai enggak diakui, enggak berani akui. Mana? Jadi perawat. Waktu anaknya datang menyampaikan dengan polosnya. Mah, saya mau jadi perawat. Apa kata ibu? Melihat standar mungkin saat ini, keadaan saat ini. Jangan Mina. Yusuf pun demikian. Dia menceritakan bahwa ini loh mimpi saya. Ini tujuan saya. Ini cita-cita saya. Saudaranya bilang, gak mungkin. Bapak mamanya juga meragukan apa yang dia mimpikan. Apa yang dia cita-citakan. Tapi bagi saya, bagi kita orang yang percaya Bapak Ibu. Sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya Bapak Ibu. Karena yang berdiri ada di sini. Saya mau tanya, petani ini, anak petani. Anak jalanan. Jadi kondektur, jadi tukang parkir. Luntang lantung kiri kanan gak jelas hidupnya. Waktu Tuhan saya menemukan Tuhan. Dan saya melihat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bahwa hidup di dalam Tuhan
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Indah sekali Bapak Ibu. Jadi kalau anaknya menceritakan mimpinya, suaminya menceritakan mimpinya, sebaliknya istrinya, jangan diredam. Amin. Amin. Jangan berkata kita enggak mampu. Anak saya mau di Korea. Satu jadi tentara, satu jadi pendeta. Saya katakan jadilah seperti apa yang kau katakan. Yusuf tidak memiliki support dari manapun. Tidak ada dukungan. Tapi dia tetap berkata, ini mimpiku, ini cita-citaku. Sehingga ketulusan hatinya dilirik, dilihat oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat apa yang terjadi waktu itu dia ceritakan dengan tulus. Dengan jujur, dengan bulat, tanpa dia campuri hal-hal yang lain. Sekarang kan orang ya ini pakai peribahasa. Orang pakai bahasa yang waduh alay-alay. Langsung aja gitu kalau ibaratnya to the point saja. Ikut Tuhan. Sekali ikut Tuhan. Satu kali untuk selama-lama. Satu kali ikut Tuhan. Satu kali untuk selama-lama. Iya. Langsung tegas begitu. Nah. Saya lanjut. Bagaimana agar saya dapat memiliki ketulusan hati. Yang dikatakan murni, jujur, tulus, tidak membalas ketika dicaci dan dimaki, tidak membalas dengan kata-kata yang kasar, tetapi membalas dengan apa? Kalau kau dilempari batu, baliklah lempari dengan apa Bapak Ibu? Kapas, sakitnya tuh di sini. Sakit. Tak percayalah. Kalau Tuhan merancangkan yang baik sama seperti Yusuf. Sesuatu yang besar sudah menanti untuk Bapak Ibu. Yang pertama bagaimana agar kita semua memiliki yang namanya ketulusan hati sama seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Kita tolong 39 dari Kejadian. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Bunyi firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang pertama Bapak Ibu, hal yang paling penting sekali lagi, hati tidak bisa berubah secara instan. Dan manusia tidak bisa mengubah hati. Yang bisa mengubah hati, Roh Kudus, Tuhan sendiri. Sehingga untuk memiliki ketulusan hati sama seperti dengan Yusuf. Yang pertama, miliki hubungan yang intim kepada Tuhan. Dan kata lain, bergaul karib. Ada doa pribadi. Bapak Ibu harus memiliki hubungan yang intim. Pertama kali mengenal Tuhan, saya langsung tutup kamar 1 minggu. Tidak mau lagi bergaul dengan saya punya teman. Karena kalau tidak Bapak Ibu, setiap kali pulang ibadah hari Sabtu, datang teman-teman panggil. Panggil apa? Ayo kita turun bikin apa. Karena kalau minum, kalau mabuk, tidak ada musik, tidak enak. Kebetulan saya punya skill untuk main musik gitar, dipanggilnya lah. Setiap begitu selalu saya udahlah saya nggak mau, capek saya. Dipukul, kalau kita bukan dipukul, kita memukul. Sedikit tersinggung, langsung main tangan, langsung main. Hati ini bagaimana cara mau berubah? Saya ingat waktu terakhir, ya, saya bilang Tuhan, kalau Engkau ada, rubahlah hidup saya ini. Saya capek hidup dikejar-kejar polisi. Saya capek hidup dikejar-kejar tentara. Saya capek hidup dikejar-kejar dengan musuh saya. Rubah saya Tuhan. 3 kali 4 kali. Akhirnya pas hari Sabtu. Saya mau pergi ibadah pemuda. Ibadah pemuda. Saya angkat air. Tiba-tiba ada preman dari sana datang. Berhenti depan saya. Saya tanya. Minta tolong kalau lewat lorong hati-hati. Pelan-pelan bos.
Waktu saya bilang begitu dia nggak terima. Dia maki-maki, waduh. Saya langsung bilang memang tong kita kalau mau bertobat susah. Saya bilang mati kau. Kau masuk di sarang saya. Saya habisi ini juga. Tahu Bapak Ibu dia pulang, dia nggak terima dengan maki-makian itu. Saya nggak lihat ada parang di dalam sini dia simpan. Parang panjang seperti ini. Dia bilang, hei sini kau. Kau preman, kau yang punya tempat ini. Saya bilang, iya. Mau apa? Nggak ada yang ditakuti Bapak Ibu. Saya belajar ilmu tenaga dalam, saya belajar silat. Jadi tahu tekniknya bagaimana melumpuhkan orang, bagaimana membunuh orang. Bahkan saya pegang ilmu dari kakek saya, dari om saya, kakek. Saya pegang kalau kemana-mana. Di tas, di dompet, ada itu batu-batu, ada kayu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada pada malam hari ini, tidak ada kayu-kayunya, amin. Amin. Periksa dulu Pak. Biasanya, tapi saya percaya semua sudah lahir baru, amin. Saya langsung entah setan apa yang masuki adik saya. Tiba-tiba dia pergi ambil parang juga. Dan saya berduel. Saya katakan habis. Kepalamu saya ambil. Baru saya mau tebas dia punya. Di sini dia langsung kabur Bapak Ibu. Dan akhirnya terjadi pertempuran antara parang dengan parang. Tapi karena saya enggak, entah kenapa Tuhan enggak mengizinkan dia mati di tangan saya. Saya lepas parang saya ambil bambu. Sikat bambu, pak. Tiba-tiba langsung datang polisi pegang tangan saya. Naiklah saya. Mobil Polresta itu mobilnya Kantipnas. Aduh. Jadi tahanan luar. Saya bilang ubah saya Tuhan. Waktu sudah terjadi seperti itu saya bilang saya mau berubah. Saya lelah menjalani hidup seperti ini. Belum lagi saya benci dengan kedua orang tua saya. Saya sakit hati dengan kedua orang tua saya, dengan pada orang tua saya, saudara saya. Bahkan saya bilang mungkin mati saya baru mereka datang. Umur 3 tahun kayak Kevin. Berapa Kevin umurnya? Hah? 2 tahun lebih, 3 tahun saya. Disimpan di kakek nenek saya. Dan pada titik saya jenuh, saya bilang ubah saya Tuhan. Pendeta datang berkhotbah, saya nggak bisa bertobat. Sampai tante saya pendeta bilang begini, ini anak dulu. Kalau kita datang dia lihat, maaf kata dia lihat kotoran kita. Saya ingat ada teman saya pendeta Anton Arwan, kalau datang kami usir kayak sah. Saya bilang gak apa kau datang khotbah kita terus. Sampai luar biasa, saya dipanggil ke tempatnya saya katakan, bersyukur ada hamba Tuhan yang terus menabur benih. Sehingga sampai hari ini pun Tuhan pakai. Titik itu saya bilang, ubah saya Tuhan. Ubah saya Tuhan. Saya mulai berdoa, tidak ada yang nuntun. Mulai berdoa terus. Tutup kamar, mau datang lagi teman. Saya bilang, tidak, saya masuk kamar. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Keras hati gak bisa dirubah dengan caranya manusia. Karena saya membuktikan sendiri. Pendeta datang, saya usir. Hamba Tuhan datang, saya usir. Saya bilang, kau datang bikin sakit telinga saya. Karena ada kebencian di sini. Ada kepahitan di sini. Ada sakit hati di sini. Tega orang tua saya, umur 3 tahun. Dilempar istilahnya, kasarannya di Makassar. Bertumbuh tanpa kasih sayang. Sejak saya mengenal Tuhan, saya mulai cari Tuhan. Tuhan mulai membuka jalan. Ada lain di sini. Ada lain di sini. Mungkin berapa bulan yang lalu saya katakan saya mulai menginap di gereja. Saya mulai tidur di gereja. Saya mulai memuji menyembah Tuhan. Yusuf memiliki keintiman yang akrab dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa kemanapun, apapun yang dilakukan, Tuhan selalu menyertai dia. Sehingga sekalipun Yusuf masuk dalam penjara, saudaranya memutuskan hubungan dengan dia. Dia tetap berkata, asalkan ada Tuhan,
saya mampu berdiri di atas kaki saya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Miliki hubungan yang intim. Dan Yusuf tidak pernah takut ditinggalkan saudara-saudaranya. Masuk penjara, dibuang, dia nggak pernah takut. Karena ada Tuhan bersamanya. Kalau Bapak Ibu ada Tuhan bersama dengan Ibu Bapak. Pemuda-pemudi ada Tuhan ada Tuhan bersamamu. Masa depan yang penuh harapan menjadi bagianmu. Yang kedua, bagaimana memiliki hubungan yang ketulusan hati. Sama seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Minta tolong dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang kedua, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Standarnya lakukan untuk Tuhan. Saya mau katakan kalau Bapak Ibu melakukan yang terbaik untuk gereja, pasti nanti kecewa. Bapak Ibu lakukan yang terbaik untuk pasangannya, pasti nanti kecewa. Bapak Ibu, pemuda-pemudi lakukan yang terbaik untuk temannya mungkin. Pasti ujung-ujungnya kecewa. Tuhan bilang kalau engkau melakukan sesuatu, pandanglah Tuhan atas dasar perbuatanmu. Kalau kau lakukan atas dasar untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami kecewa. Amin. Amin. Dikasih dua pilihan. Yonas mau berangkat ke mana? Ke Surabaya atau ke Toraja? Saya bilang ke Surabaya. Saya pikir saya masuk di sekolah Alkitab. Tidak akan hilang maaf kata celana dalam. Tidak akan hilang sikat gigi. Tidak akan hilang itu namanya pakaian. Saya sampai ke sana kaget, ampun saya. Saya baru sadar, ternyata memang sampai di sana pun kita diproses dan digodok. Semester pertama, semua orang-orang maaf kata, orang pembunuh ketemu, orang Ambon Papua ketemu, orang Makassar ketemu, orang Manado ketemu, orang Batak ketemu di sana karakter. Dan itu semester pertama, pasti semua baku pukul. Pasti berkelahi. Gara-gara debat saja kaca hancur-hancur. Hal sepele. Masalah bicara saja. Sepele. Ngomongnya A, keluarnya B. Apalagi orang Batak, orang Ambon, Papua, Makassar. Tapi mulai naik. Mulai dimurnikan. Mulai diajar dekat dengan Tuhan. Hati ini enggak enak. Maaf kata, kita bersihkan kamar mandi. Tadi saya masuk di situ di kamar mandi. Minta tolong kalau yang masuk kamar mandi di situ jangan ditembok. Bau pesing. Ya. Harus yang benar di kloset. Kita sementara bersihkan kamar mandi. Baru sementara kita sikat di dalam. Datang maaf, hamba Tuhan senior datang. Permisi dek ya, kencing. Hati ini dongkol ini. Sampai biasa itu bahasanya, waduh, seandainya di luar ini. Habis kau. Kau tidak lihat perasaan saya. Kau tidak hargai saya. Saya sementara bersihkan ini. Kau datang enak-enak kali, permisi dek ya. 10 kali orang begitu. Bapak Ibu pasti mangkal hatinya orang di sini ngomong. Tapi Yusuf Bapak Ibu, sekali lagi, dia lakukan sama seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya dari kisah Yusuf, mulai dari dia digoda, mulai dari dia difitnah, mulai dari dia dimasukkan dalam penjara, dia katakan tidak. Bahkan sampai perbuatannya pun dilupakan. Bapak Ibu, memiliki ketulusan hati.
Standarnya harus Tuhan. Saya mengasihi kedua anak, saya mengasihi istri saya. Saya mencintai suami saya. Sama seperti saya mengasihi itu Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga sakit yang dia rasakan sudah enggak jadi ini. Aniaya yang dilontarkan, perbuatan yang dilupakan atas perbuatan yang baik, dia lupa. Kan dia berkata, saya lakukan untuk Tuhan. Saya lakukan untuk Tuhan. Ibu-ibu masak lakukan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, sudah dalam Tuhan, keluar dari sekolah Alkitab. Istri saya mau dibunuh dengan ustaz. Maaf kata, jangan ragukan bahwa saya hamba Tuhan. Istri saya hamil anak saya umur 3 bulan, putri yang pertama. Tapi ya namanya hamba Tuhan ya. Dia membela pakai ayat Alkitab, sadis. Hari ini dia ngomong di depan istri saya, ustaz. Bu Mer, saya cinta mati dengan ibu umrah. Dikasih jempol, ya bagus. Besoknya berubah, dia datang bawa perempuan lain di depan matanya. Ada istri saya, ada ibu umrah. Ibu umrah teman saya langsung dalam begini, Bu Mer, kasih naik saya di meja operasi. Lebih saya mati daripada melihat laki-laki itu. Ngomongnya gak bisa dipegang. Istri saya langsung dengan keberaniannya dia katakan seperti ini. Kita Pak Nur, ustaz maaf kata yang di sini celananya ya. Kita Pak Nur seperti anjing. Maaf ya, seperti anjing Alkitab. Kau kembali seperti anjing kembali ke muntamu. Baru kau ngomong kemarin sayang dengan teman saya, kau ngomong begini. Besoknya Bapak Ibu pulang dia simpan di telinganya ini ustaz. Dia nggak tidur sampai istri saya dia buru ke sekolah. Istri saya dia buru ke sekolah, istri saya juga pulang cepat-cepat di rumah. Saya kasih tahu istri saya ada apa. Dia bilang Pak Nur marah, dia mau datang adu berkelahi dengan ayah. Saya langsung angkat telepon. Wah sini teleponnya. Halo, ini dengan suaminya Bu Mary. Ya, kenapa? Ada apa Pak? Istri tak saya mau bunuh. Jangan Pak, kasihan. Kenapa? Ada apa sampai Bapak begitu marah? Dia katakan dia sudah bilang saya anjing. Kami orang Muhammadiyah, kalau ada dibilangi anjing, bunuh orang itu. Saya bilang begini, istri saya udah gemetar, tantenya istri saya udah gemetar. Kalau begitu tunggu saya. Kita cari tempat yang tidak ada orang. Saya suruh di pompa bensin Antang, tidak ada orang di situ. Di belakang pompa bensin Antang, saya bilang begini, kita ketemu di sana. Jangan datang ke rumahku. Kalau kau datang ke rumahku nanti bikin rusuh. Nanti orang lihat pendeta dengan ustaz. Tahu Bapak Ibu, saya sampai ke sana dia sudah langsung buka baju. Wah tinggi begini, saya kecil begini. Istri saya bilang, waktu saya sampai di sana. Pak, apa yang ditabur istrinya Bapak? Bapak yang harus tuai. Saya bilang, maksudnya apa? Bapak harus nyawanya hilang. Saya mau bunuh Bapak. Saya lihat tidak ada orang ini. Tapi saya ingat firman Tuhan. Sekali lagi, Tuhan kalau hari ini nyawa saya pergi, saya membela istri saya bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kekuatan saya Tuhan. Bukan dengan kehebatan saya dulu Tuhan. Padahal saya masih tahu teknik untuk membunuh dulu. Saya bilang begini, Pak maunya apa? Mati. Kalau begitu Pak, istri saya kita bunuh. Sama saja dengan saya kita bunuh.
Sekarang tidak ada orang. Ini kalau kasih Tuhan itu mengalir luar biasa. Tidak ada orang yang melihat kita, Pak. Supaya Bapak puas. Karena ajaranmu mengatakan, maki dengan maki, pedang dengan pedang, silahkan ambil kepala saya. Bapak Ibu, saya taruh kepala saya di depannya. Dan saya berdoa, Tuhan, hari ini saya pulang. Saya ada di pihakmu, tidak lagi memakai cara yang lama. Saya tidak takut. Tahu saya ngomong begitu. Dia langsung pergi dan tancap gas motornya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu, pendidikanku untuk Tuhan dan untuk keluargaku, pangkat jabatanku untuk Tuhan dan untuk orang yang saya kasihi, saya percaya sampai ke dalam jurang maut, sampai ke dalam sarang musuh pun Tuhan akan membelamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga dikatakan dia keluar lebih dari pemenang. Terakhir Bapak Ibu, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya minta tolong ada pemuda yang boleh bacakan, bantu baca. Minta tolong. Silahkan. Ya, silahkan. Amin, diberkati yang mengambil bagian pembacaan. Yang ketiga Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi dari kisah perjalanan Yusuf. Relakan hatimu untuk mau diproses. Relakan hati kita untuk mau diproses. Bapak Ibu, saya nggak akan lanjut kepada apa yang dialami oleh Yusuf setelah diproses. Karena Bapak Ibu, kalau saya bahas pada titik itu, saya percaya Bapak Ibu pasti mendapatkan hal yang luar biasa dari kebenaran kisah hidup Yusuf. Saya bikin penasaran. Biarlah nanti hamba Tuhan yang lain membahas atau Bapak Gembala yang membahas tempat ini. Bagaimana apa yang didapatkan oleh Yusuf. Diproses hatinya. Hati hamba yang selalu kau. Hati hamba. Hati ini yang perlu diproses. Hidup kita diproses. Sehingga kalau saya nggak tahu apa jadinya kalau saya nggak dibawa ke Surabaya dulu. Merindu. Mau pulang nggak punya uang gitu. Mau kabur laut yang kita hadapi. Dan masih dalam sekolah Alkitab gengsi tinggi. Awal-awal. Nanti pada titik-titik puncak semester 6 sudah mulai Tuhan memberkati. Dulu kalau dihina bukan Tuhan memberkati. 5 Pancasila yang melayang. Pak! Tapi masuk dalam sebuah proses. Lambat bangun, tempat tidur kita disiram air. Keluar dari asrama harus nyatat jamnya. 10.00 keluar pulang 10.20. Harus sebelum 10.20. Bawa makanan diperiksa. Sampai di dalam kalau nggak sesuai dengan kampus dibuang, dikasih maaf kata, dikasih anjing. Sampai saya bilang, Tuhan saya mau pulang.
Saya baku tatap muka dengan saya punya teman Ambon, Papua. Sakit ya kita di sini. Kasarannya maaf kata, anjingnya Tuhan kami lebih berharga daripada kami. Sampai kalau dipanggil makan bakso, bentolan di sana. Sini. Ngomong langsung, kalau kalian tidak lebih baik cara hidupnya, anjing saya lebih berharga daripada kalian. Aduh, muncul lagi penyakit lama. Seandainya kau di luar dulu. Tapi di dalam diproses. Dibentuk. Tidurnya enggak ada tidur 24 jam. Ya, tidurlah tapi enggak sepuas di luar dulu. Bunyi bel dipanggil, peng. Sakit sekali diproses. Tapi saya melihat emas semakin ditempa. Sekalipun berkali-kali dimasukkan dalam api, dia akan tetap menjadi emas yang murni. Hati kita demikian. Yusuf diproses akan apa yang dia capai. Yusuf berkata, aku tidak mau jadi tuan atasmu. Apa yang aku dapatkan sekarang itu bukan karena kuat dan gagahku, melainkan karena Tuhan. Bapak Ibu, di saat hidup kita diproses, itu sekali lagi sakit. Harga diri diinjak-injak, tercabik-cabik. Bapak Ibu sudah berbuat baik 10 kali dengan orang itu. Orang itu bilang begini, apa sih itu orang? Sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Sampai kami diperlihatkan, hei hamba Tuhan. Hei, lihat itu engkau sama dengan itu yang di depan. Apa itu yang di depan? Kain pel. Maaf, kain apa ini di bawah? Kain lap. Engkau membersihkan hati orang. Engkau menolong, membantu orang. Di saat dia sakit, engkau datang kunjungan. Di saat dia susah, engkau datang hibur. Di saat dia tidak punya duit, engkau beri duit. Tapi di saat dia sudah senang, engkau datang. Jangankan engkau dia mau lirik, baru lihat dari luar. Dia bilang, ayo kita pergi cepat. Pasti mau datang itu. Sakit atau tidak? Yusuf punya hak untuk menginjak-injak saudaranya, kasarannya. Yusuf punya hak untuk menghancurkan semua saudaranya. Tapi karena dia paham prosesnya datang dari Tuhan. Dia lakukan untuk Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Makanya dia berkata dengan penuh kerendahan hati. Sampai keturunanmu aku akan jamin. Karena dia sudah melewati proses. Tidak mudah. Difitnah, dicaci, dimaki. Bapak Ibu sudah melayani dengan baik. Disalahartikan dengan orang lain. Tapi anak-anak Tuhan sekali lagi. Jangan takut menjalani proses. Sama seperti batu nilam. 2 batu nilam. Di mana sang penjunanya datang kepadanya, batu pertama. Dia pegang palu dan pegang apa ini, pahat. Waktu batu nilam yang pertama mau dipahat, dia menangis. Belum dipahat loh. Belum dipahat sudah nangis. Tuannya berkata, kau kenapa? Tuhan, kalau bisa jangan engkau pahat saya. Kenapa? Sakit Tuhan. Sakit. Saya enggak mampu Tuhan. Seringkali ketika pada saat hati kita diserang, hati kita jadi sasaran, kita akan berkata sama. Seperti batu nilam yang pertama ini. Sakit Tuhan. Saya enggak sanggup. Pindah saja ke batu nilam yang kedua. Batu nilam yang kedua, pahatan pertama. Dia menangis juga. Tapi sebelum itu dia berkata, jadilah seperti apa yang Tuhan mau.
dipahat demi pahat, dipahat, hingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan akhirnya dibawa ke museum. Waktu dia dibawa ke museum, batu nilam yang pertama ditaruh di depan pintu. Batu nilam yang kedua ditaruh di tempat yang paling terindah. Setiap kali orang masuk, orang akan berkata, luar biasa ini batu nilam ini. Indah sekali batu nilam ini. Dipuja. Dan akhirnya batu nilam pertama protes kepada tuannya. Dia berkata seperti ini. Tuan, engkau tidak adil bagiku. Engkau tidak fair dengan saya. Tuannya bilang, kenapa? Kau masih ingat pertama kali aku mau membentuk dirimu. Kau berkata jangan. Tapi kau ingat batu yang kedua itu. Waktu saya mau pahat dia bilang apa? Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu terjadi. Apakah batu yang pertama atau batu yang kedua? Yusuf mengambil keputusan, jadilah seperti apa yang Tuhan mau atas kehidupan saya. Sehingga dia tidak peduli dia mau makan atau tidak. Dia tidak peduli diperhatikan atau tidak. Dia tetap berjalan sampai pada titik proses yang happy ending yang luar biasa. Dalam perjalanan kekristenan kita. Di saat kita ingin memiliki hati yang tulus. Ini yang akan terjadi. Ini yang akan terjadi. Kenapa saya katakan ini akan terjadi? Karena Tuhan mau membuat sesuatu yang indah untuk saya dan Bapak Ibu. Waktu saya pulang dari Surabaya, semua yang pahit yang saya rasakan dalam diri saya, dendam yang saya rasakan dalam diri saya, baik itu yang merawat saya, papa mama saya mengambil satu teladan Tuhan Yesus. Saya ambil baskom. Baru saya cuci kaki mereka berdua. Air mata saya keluar. Tuhan membuka mata hati rohani saya. Engkau ada di tengah-tengah mereka. Supaya engkau menjadi sesuatu yang berharga sama seperti batu nilam. Engkau tidak pernah tahu berjumpa dengan siapa. Dipertemukan dengan siapa. Anak-anakmu. Tapi kalau mereka ada dalam kehidupanmu, Tuhan ingin membentuk hati kita. Amin. Tuhan ingin memurnikan hati kita. Dibuang dimanapun tetap namanya emas. Maaf kata sampai di kotoran pun dibuang. Orang akan pergi ambil itu emas. Bapak Ibu ditempatkan dimanapun. Mau di desa, mau di mana di kota. Kalau Bapak Ibu sudah muncul, timbul sama seperti emas, sama seperti Musa. Sekalipun kecil batu riak, batu itu. Kalau Bapak Ibu buang ke air, ke sungai, maka akan memancarkan sebuah riakan yang besar. Amin. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu. Jangan takut untuk diproses hatinya. Jangan takut untuk diuji, kata Mazmur, ujilah hatiku. Bukan berarti Mazmur sudah menjadi pribadi yang sudah pribadi yang tidak bersalah, tidak. Tapi dia ingin mengatakan bahwa Tuhan, yang aku lakukan ini benar-benar untukmu Tuhan. Di saat saya mampu untuk membunuh, ada kesempatan untuk melakukan yang membunuh musuh saya, dia tidak melakukan sama seperti Yusuf. Mungkin Bapak Ibu dilecehkan. Mungkin Bapak Ibu di tempat kerja, dimanapun apapun yang Bapak Ibu lakukan, orang anggap enteng dan punya kesempatan untuk menjatuhkan orang itu. Saya mau katakan, jangan. Berikan Tuhan. Karena Bapak Ibu sementara proses. Bapak Ibu sementara dibentuk. Waktu almarhum kakek nenek saya meninggal, semua disebutkan namanya untuk mengambil jatah masing-masing, tanah masing-masing. Ya memang harta begitu ya, saya pikir di film saja. Belum itu mayat kakek saya kering, semua sudah minta hak tanah.
Saya ada di situ, tidak diperhitungkan. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi hamba Tuhan, saya berkata, Tuhan, lihat hatiku. Saya mengutamakan perdamaian. Saya mengutamakan saudara daripada terjadi apa ini? Kekacauan. Saya bilang, yang penting ada 30 senti. Tahu Bapak 30 senti satu teh? Satu teh? Satu tehel. Yang penting ada 30 senti saya datang. Kalau saya kangen kakek nenek saya. Biarlah saya datang di situ dan saya bilang, nenek, kakek. Saya datang lihat jalan-jalan. Bukan berarti saya bicara dengan orang mati Bapak Ibu. Supaya artinya saya bisa, ya kalau saya capek pulang mengajar, saya capek dari kantor, saya ada di situ. Dan tahu Bapak Ibu, saya melihat Yusuf begitu. Ada begitu banyak orang yang sekarang tercemari dan hatinya. Lebih baik kau hancur dan saya tidak hancur. Lebih baik saya punya dan kau tidak punya. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini. Di saat hati kita diproses Tuhan. Entah melalui anakmu. Entah melalui tetanggamu. Entah melalui suamimu. Entah melalui istrimu. Percayalah. Kau sementara dimurnikan. Amin. Amin. Dari 30 senti. Tuhan berikan setengah are. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. 30 senti Tuhan kasih setengah are. Dan terakhir Ibu Bapak. Mulai dari 2004 saya mengajar di tempat sekarang ini. 2004 di situ jadi asisten. Saya mau nama Tuhan dipermuliakan, bukan saya. Jadi asisten. Guru agama. 2 tahun berjalan jadi GTY, guru tidak tetap. Enggak jelas. 2 tahun berjalan jadi GTY, guru tetap yayasan. Tapi ya itulah. Dalam prosesnya itu ada saja yang ingin menyingkirkan. Ada saja yang ingin menjauhkan. Tapi saya tetap bertahan di situ. Sampai gelar saya dirubah pun saya bilang jangan. Itu sudah tanda mata saya. Dicarikan yang tidak baik saya katakan jangan. Akhirnya mulai mengajar ditetapkan jadi GTY guru tetap yayasan. Setelah itu berjalan berapa tahun naik jadi Wakasek. Berapa tahun kemudian terjadi pergolakan di dalam sekolah kami. Ada 3 kandidat. Siapa yang mau ditunjuk jadi kepala sekolah ini? 2 master. Orang sudah berpengalaman. Bapak Ibu enggak tahu. Saya bukan mau cari jabatan. Kalau tidak ada orang yang mau bersihkan kamar mandi. Dan saya lihat kamar mandi itu kotor. Saya pura-pura masuk di dalam. Maaf kata buang air kecil. Saya pergi sikat itu kamar mandi. Saya enggak mau tahu orang. Biarlah Tuhan yang tahu. Tidak ada orang datang, saya masuk. Gantikan teman untuk menunggu. Tiba pada titik 2021. 3 kandidat dicari, termasuk saya ada di dalamnya. Ditanya, Pak, kita termasuk orang yang akan diangkat jadi kepala sekolah. Saya berkata, tidak mau saya. Jangan saya. Masih ada teman yang lebih berpengalaman. Cari dia. Tidak Pak, saya mau kita. Saya bilang kasih saya kesempatan, saya berdoa dulu. Kalau ini dari Tuhan maka saya ambil. Tapi kalau bukan dari Tuhan saya tidak cari jabatan. Bapak Ibu,
tiba pada titik waktu yang saya kasih. Dia berkata, Bapaklah orangnya. Pimpin ini sekolah, selamatkan ini sekolah. Sekolah ini kalau tidak ada kepala sekolah, tidak keluar surat izinnya. Kalau tidak ada kepala sekolah, surat ini tidak keluar status izin status sekolahnya. Kalau Bapak tidak sekolah, tidak ada siswa tempat ini. 1 tahun berjalan, semuanya tergenapi. Keluar status sekolah, surat izinnya, keluar siswa melebihi dari yang ditargetkan. Kalau tidak, tutup. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya mau pensiun dini. Berjalan 2 tahun. Tuhan mengangkat dari asisten sampai kepada kepala sekolah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Anak jalanan, ujian dapat 0, tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan angkat semakin tinggi, semakin tinggi. Jalan hidupmu, kalau ada dalam tangan Tuhan, kelihatannya sakit. Tapi kalau engkau memiliki hati sama seperti Yusuf, saya percaya engkau akan berdampak besar untuk lingkunganmu, untuk keluargamu, untuk tetanggamu. Dan kalau sampai Bapak Ibu tidak menjerit, itu lulus. Itu lulus. Terakhir siswa kami dikeluar dari sekolah Alkitab. Rektor panggil teman satu. Sini. Kenapa? Dia katakan, kau sudah mau keluar dari tempat ini. Mulai sekarang ini salah hati. Sebelum kau keluar dari tempat ini, saya minta untuk kali ini kasih masuk tanganmu, maaf kata, di dalam kloset. Tahu Bapak Ibu, tanpa ragu, tanpa bertanya, tanpa basa-basi, tangannya langsung dia kasih masuk dalam kloset. Baru mau sentuh kloset itu, rektor bilang begini, stop. Kenapa Pak? Bukankah Bapak yang menyuruh saya untuk memasukkan tangan saya ke dalam kloset ini? Dia katakan, saya sudah tahu hatimu. Kau lulus ujian. Dan kalau Anda lulus ujian, sekali lagi, emas tidak akan pernah dibuang. Kau tidak akan pernah dibuang. Sebab engkau akan berdampak di zamanmu. Mau sekarang dan akan datang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjang, diberkati Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Diberkati jemaat yang selalu menonton dari rumah. Kiranya ketulusan hati yang dimiliki oleh Yusuf itu menjadi milik kita semua di pagi hari ini. Kita tolong singers pemain musik. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Dia berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang lembah yang curam, Dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, Dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang dalam lembah yang curam, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dia berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama angkat pujian ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Kau berfirman. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Lebih lagi, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya. Biar musik saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau yang ada di rumah, senyum
bisa saja kita lontarkan. Bisa saja kita berkata aku mengasihi. Namun di dalam hati kita, siapa yang tahu? Tema ini memberikan tantangan untukmu. Apakah engkau ingin diproses Tuhan? Apakah engkau ingin dibentuk oleh Tuhan? Mungkin engkau kecewa tidak hanya dengan manusia, sama seperti yang saya alami. Saya bertumbuh dalam kalangan, dalam kelompok yang tidak baik. Dikarenakan karena sebuah proses yang tidak ku mengerti. Sehingga saya berkata, kau tidak adil Tuhan. Sehingga saya berkata, kelak ketika saya besar, saya akan menghabisi kedua orang tua saya. Karena ketidakmengertian proses hidup ini. Saya tidak mengerti dipertemukan dengan siapa. Yusuf pun demikian. Di saat dia ingin menyampaikan cita-citanya yang begitu mulia. Mimpi yang diberikan kepadanya. Semua orang datang berkata kepadanya, mana mungkin. Bahkan sampai nyawanya pun ingin dihilangkan. Parahnya dia dibuang. Dia dijual. Kau mungkin mengalami dalam perjalanan hidup. Bahkan mungkin engkau membawanya sampai hari ini. Izinkan Roh Kudus menjamah hati. Anak dengan ibu, istri dengan suami. Suatu saat saya pelayanan berada di Sorako. Saya melihat seorang hamba Tuhan yang sudah melayani di atas mimbar. Mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Dia bisa memuji menyembah di atas mimbar. Tapi di hadapan Tuhan, kau tidak bisa berbohong. Dan saya berkata, lepaskan pengampunan itu. Dia berkata, saya kecewa dengan Tuhan. Kenapa suami saya begitu cepat dipanggil? Saya masih membutuhkan dia dan anak-anak saya. Berapa tahun dia bawa kekecewaan itu. Padahal Tuhan ingin memurnikan dia. Tuhan ingin membentuk dia. Pada titik itu dia berkata, yang saya mau, Tuhan yang menjamah saya. Tuhan yang hadir. Dan secara tidak langsung terjadi sebuah lawatan pada ibu itu. Kalau saat ini sulit rasanya menemukan bahkan dalam diri kita sendiri. Percayalah. Kalau kau memberi kehidupan, Allah Roh Kudus menjamah, pasti mengalami shalom, damai yang daripada Bapa di surga. Sebab dia Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia Tuhan yang mencintai umatnya. Sekali-kali rancangannya tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tapi rancangannya damai sejahtera. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku denganku. Sama-sama jemaat bangkit berdiri. Jiwaku bersama
dalam naunganmu. dalam naungan Sekali lagi, rohmu, rohmu yang hidup. penuhiku Hanya Engkau dengan Tuhan. mengalir dalam Sebab masalah hati jiwaku Dia yang tahu, Dia yang mampu. bersamamu. Kau tinggal berkata, jadilah seperti yang Kau kehendaki. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadapanmu. Kau ambil alih seluruh hidup, penyembahmu, keangkat hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hatiku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Engkau mengizinkan roh Tuhan, Kau ambil alih seluruh hidup, ku buka hati. Kau ambil alih Tuhan. Kau buat jamaah Tuhan. Kuasamu, rohmu membuka melawan setiap hati, jiwa-jiwa yang tertindas. Altarmu, biar jemaat Tuhan saja. Ku buka hati. Sampai engkau betul-betul menemukan dirimu hanya dengan Dia. Di hadiratmu Tuhan. Izinkan Tuhan Roh Kudus mengambil alih. Kau mengalami kebebasan hati, kebebasan jiwa, kebebasan roh. Ku buka. Haleluya, haleluya. Rohmu yang kudus, Holy Spirit, glory. Singer sama-sama, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat. tidak ada ketakutan di dalam Tuhan. Kau ambil alih Tidak ada seluruh hidup ketakutan di dalam Yesus. di altarmu. Kau dipilih Tuhan. Menyembah Ku buka hati. Oh Roh Kudus, berserah penuh di hadiratmu Kau ambil alih. Kalau Kau tidak mengambil alih kami Tuhan, kami tidak berubah. Tapi kalau Engkau yang mengambil alih, semuanya mengalami. Ku buka hati. Oh,
Tuhanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu angkat tanganmu kepada Bapa di surga, tanda penyerahanmu. Biar Tuhan yang melihat jauh kedalaman hatimu dan percayakan bahwa Tuhan mampu. Oh, menyembahmu ku buka hati. Haleluya, haleluya. Kuasamu nyata Tuhan, kuasamu nyata Yesus. Kau sanggup melakukan yang tidak kami sanggup lakukan. Kau sanggup mengubah setiap hati. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati. Izinkan Tuhan yang bekerja di hati-hati. Di hadiratmu. Haleluya, haleluya. Oh, altarmu menyembahmu. Menyembahmu. Ambil satu teduh bersama dengan Bapa di surga. Mungkin aku pernah mengalami sama yang seperti saya alami. Kau tidak pernah dianggap mungkin. Bahkan aku masih menyimpan jauh di dalam lubuk hati. Tapi melalui firman pagi hari ini, Dia ingin membentuk engkau. Dia ingin menjamah engkau. Katakan, Tuhan, ambil alih hidupku. Ambil alih hidupku, Tuhan. Sebab kalau Kau tidak mengambil alih hidupku, aku tidak mampu untuk berkata, aku memberkatimu, aku mengasihimu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Holy Spirit, glory. Biar Tuhan menjamah hidupmu. Yesus jamah, now he touch me dan beri damai sampai shalomnya itu ada di dalam diri. Kau keluar menjadi ciptaan yang baru. Nyala di dalam. Biar rohnya bekerja di dalam. Yesus jamah, Yesus jamah, senang hidupku dan beri damai
di hati. Sampai engkau tahu mementingkan, mengutamakan Tuhan. Haleluya. Dan aku tahu Yesus jauh ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi, Yesus jamah, Yesus jamah senang hidupku. Dan beri damai di hati. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Yesus jamah, Yesus jamah. Jangan engkau lalukan kami Tuhan, jangan engkau lewatkan kami. Mulai dari atas sampai ke belakang, samping kanan kiri, semua mengalami Tuhan. Semua mengalami jamahan-Mu, semua mengalami perubahan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam alam roh. Yesus sanggup, Yesus jamah. Haleluya. Oh, Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Allah Roh Kuduslah yang akan mengerjakan setiap kehidupan. Mulai hari ini hingga Maranatha, engkau bukan ekor, engkau ditetapkan menjadi kepala, engkau ditetapkan menjadi pemenang. Jalanmu diangkat terus, dan jangan pernah takut mengalami proses di dalam Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mampu diberikan kemampuan, sebab engkau mau dibentuk di dalamnya. Hamba sudah berhenti berbicara Tuhan. Biar firman-Mu jatuh di hati tanah yang subur, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, mari sama-sama katakan. Beri sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Saya kembalikan pada pemimpin pujian. Haleluya. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat lawatan-Mu di pagi hari ini Bapa. Kami percaya setiap kami yang hadir, Engkau berkati.
Kami mau diproses oleh-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk oleh-Mu Bapa. Biarkan setiap kami, segala belenggu, ikatan atau apapun itu terbebaskan Tuhan Yesus. Dan kami membuka hati kami, Engkau ambil alih Tuhan hidup kami ya Bapa. Karena kami mau diproses dan berjalan dengan Engkau. Dan Tuhan Yesus, Engkau berkati juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam usahanya, di dalam pekerjaan atau apa yang dilakukan dan kerjakan Bapa. Engkau berkati berlipat kali ganda, berkati keluarga, anak istrinya Tuhan. Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih Yesus, kita angkat persembahan kita. Bapa, saat ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang menabur Tuhan Yesus. Engkau kembalikan berlipat kali ganda Bapa. Biarkan kami memberi dengan tulus hati Tuhan Yesus. Segala apa yang kami perlukan untuk pelayanan di tempat ini, Engkau cukupkan. Dan untuk sebagian masih ada kepada kami. Segala keperluan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang besar, jemaat Tuhan yang sudah memberi salju dan cukup berdiri di hadapan, katakan bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta surga bumi. Sekali lagi katakan bagi Dia, bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Silakan jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita masuk di dalam pengumuman untuk minggu sepekan. Untuk hari Senin nggak ada kegiatan. Nanti hari Selasa ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga ditempatkan di keluarga Nelman di WSAB Blok D nomor 22. Hari Rabu nggak ada kegiatan. Untuk hari Kamis ada latihan bagi anak muda yang dijadwalkan untuk melayani. Selanjutnya hari Jumat ada ibadah pemuda di tempat ini jam 7 malam. Selanjutnya hari Sabtu ada ibadah doa puasa di Pastori
Sekarang jamnya sudah dipindahkan di jam 4 sore. Selanjutnya untuk Sabtu jam 7 malam bagi pelayan Tuhan yang sudah diberikan jadwal latihan jam 7 on time. Selanjutnya hari Minggu kembali lagi berjumpa di tempat ini untuk ibadah raya jam 9 pagi dan begitu juga yang ada di Pakato jam 7 pagi. Ada pengumuman tambahan? Baik, kalau tidak ada, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di diberikan waktu untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya bahwa pujian dan penyembahan kami sudah naik berupa dupa yang berbau harum di hadirat. Menyenangkan hatimu Bapa, membuat Bapa disenangkan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kalau kami diberikan waktu untuk kami senantiasa datang bersekutu dengan Tuhan. Datang di hadapan hadirat Tuhan. Menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari di mana kami dimenangkan, kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah membawa seluruh hidup kami. Dan kami percaya Bapa di sorga, hati kami sudah dimerdekakan hari ini. Kami tidak akan kembali dengan kosong ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami sudah diberkati oleh Bapa di sorga. Bapa yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Bapa yang selalu kami tinggikan, kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah hari ini adalah ibadah yang menyenangkan-Mu Bapa. Diberkatilah anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Baik itu singer
WL Tuhan, pemain musik, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Engkau berkati Bapa, membuat mereka senantiasa bergairah melayani Tuhan. Demikian pun jemaat-Mu yang sudah datang bersekutu di dalam Tuhan. Bahkan biarlah kiranya Tuhan, kami semua diberkati hari ini. Diberkatilah hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman. Biarlah di mana dia pun berdiri membawakan firman-Mu, menaburkan firman-Mu. Firman-Mu yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah-buah lebat. Banyak orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu Gembala Tuhan. Dalam usia yang lanjut, sampai putih rambutnya Engkau memakai dia untuk senantiasa membentangkan kebenaran firman-Mu, menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau semakin pakai dia lebih heran. Bahkan biarlah kiranya kuasa-Mu semakin dinyatakan atas hamba-Mu. Kami umat-Mu yang digembalakan semakin bertumbuh takut di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan. Baik kami mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda remaja, bahkan orang tua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang besok hari akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat, akal budi, pengertian Tuhan menjadi bagian dari anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam mengikuti ujian, bahkan mereka berhasil lulus karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami adalah bangsa Indonesia, bangsa di mana kami boleh hidup Tuhan. Kami bawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati dari sorga. Menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram, makmur dan sejahtera bagi kami semua yang hidup di negeri ini. Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa. Biarlah kehendak Tuhan jadi atas kami. Diberkatilah kehidupan kami di sepanjang umur hidup kami. Bahkan minggu-minggu yang akan kami hadapi, Tuhan menutup bungkus kami. Tuhan menjaga memeliharakan kami. Keluar masuk pintu rumah kami, Tuhan menjaga, Tuhan memegang tangan kanan kami. Kami kuat hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Inilah syukur kami pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat sukacita yang luar biasa yang terjadi dalam setiap pribadi kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.